Namaku Rangga. Usiaku 11 tahun ketika ibu kandungku meninggal karena kanker. Yang menggerogoti tubuhnya, aku mempunyai satu adik yang bernama Kirana. Adikku Kirana baru berusia 7 tahun saat itu. Selama 2 tahun, kami masih terlalu kecil untuk mengerti arti kehilangan yang sesungguhnya, akan tetapi cukup besar untuk merasakan rumah kami tiba-tiba menjadi begitu sunyi. Sepi, hening, seolah berada di tengah lapang yang luas pada malam hari. Tidak ada lagi suara yang biasa menyambut kami setiap pagi. Tidak ada lagi langkah kaki yang terdengar dari ruang tengah. Bahkan dinding-dinding rumah yang dulu terasa hangat, ini seakan ikut berduka dalam diam. Like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru yang penuh inspirasi. Kisah-kisah kehidupan yang mengharukan hati dari channel ini. Semoga setiap tayangan yang Anda saksikan menjadi manfaat dalam kehidupan. Terima kasih atas dukungan Anda. Hari-hari berlalu dengan lambat. Kami masih duduk di tempat yang sama, memandang pintu yang tak lagi terbuka untuk sosok yang kami rindukan. Kami masih menyimpan harapan kecil yang mustahil, berharap suatu saat beliau akan kembali tersenyum dan memanggil nama kami seperti dulu lagi. Namun kenyataan perlahan mengajarkan bahwa ada perpisahan yang memang tidak memberi kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal. Di meja makan, kursi yang biasanya terisi kini kosong. Keheningan itu seringkali lebih menyakitkan daripada tangisan. Kami belajar bahwa kehilangan bukan hanya tentang seseorang yang pergi, melainkan tentang semua kebiasaan kecil yang ikut menghilang bersamanya. Tentang pelukan yang tak lagi bisa dirasakan, nasihat yang tak lagi terdengar, dan doa-doa yang dulu selalu mengiringi langkah kami. Meski demikian, waktu juga mengajarkan sesuatu yang berharga, bahwa cinta tidak ikut pergi bersama kepergian seseorang. Ia tetap tinggal di dalam kenangan, dalam setiap pelajaran hidup yang pernah diberikan, dan dalam doa-doa yang terus kami panjatkan. Sosok itu mungkin tak lagi berada di sisi kami, tetapi kasih sayangnya akan selalu hidup di dalam hati kami, menemani setiap langkah hingga akhir perjalanan nanti. Dan pada akhirnya, kami belajar menerima, bukan karena rasa rindu telah hilang, melainkan karena kami percaya bahwa setiap pertemuan pasti memiliki perpisahan. Kami hanya berharap, kelak di waktu yang telah Allah tetapkan, kami dapat kembali dipertemukan dalam keadaan yang jauh lebih indah, di tempat yang tidak lagi mengenal air mata, kehilangan, ataupun perpisahan. Hari demi hari pun terus berjalan. Kehidupanku dan adikku semakin seperti tidak karuan, tidak selayaknya keluarga yang utuh. Ayah berubah menjadi bayangan dari dirinya sendiri. Ia bekerja lebih larut, pulang lebih lelah, dan seringkali hanya duduk termenung di ruang tamu, sambil memandangi foto pernikahannya yang tergantung di dinding. Aku dan Kirana tumbuh dengan makan seadanya, seragam yang jarang disetrika, dan pelukan yang semakin jarang kami rasakan. Bukan karena ayah tak lagi menyayangi kami, justru karena ia terlalu mencintai kami dan terlalu merindukan ibu. Ada luka yang begitu dalam hingga tak mampu diungkapkan dengan kata-kata. Luka itu diam-diam menggerogoti semangatnya setiap hari. Ia berusaha menjadi ayah sekaligus ibu bagi kami. Namun kami tahu beban itu terlalu berat untuk dipikul seorang diri. Malam-malam di rumah terasa panjang. Setelah Kirana tertidur, aku sering melihat ayah duduk sendirian di teras. Rokok di tangannya menyala redup di antara gelap malam. Tatapannya kosong, menembus kegelapan yang seolah menyimpan ribuan kenangan tentang ibu. Kadang aku mendengar isak tangis yang berusaha ia sembunyikan. Tangisan seorang lelaki yang merasa harus selalu kuat, bahkan ketika hatinya telah hancur berkeping-keping. Tahun-tahun berlalu, kami belajar menjadi dewasa lebih cepat dari seusia kami. Kami belajar mencuci pakaian sendiri, memasak nasi yang kadang terlalu lembek, dan mengerjakan pekerjaan rumah tanpa banyak bantuan. Kehidupan mengajarkan kami banyak hal dengan cara yang keras. Namun di tengah segala kekurangan itu, ayah tidak pernah membiarkan kami kehilangan harapan. Setiap kali gajian tiba, ia selalu menyisihkan sedikit uang untuk membeli buku atau kebutuhan sekolah kami. Kalian harus sekolah yang tinggi. Jangan seperti ayah yang hanya bisa bekerja dari pagi sampai malam, katanya berulang kali. Kalimat itu sederhana, tetapi tersimpan begitu dalam di hatiku. Aku mulai memahami bahwa cinta tidak selalu hadir dalam bentuk kata-kata manis atau pelukan hangat. Kadang cinta hadir dalam tangan yang kasar karena bekerja terlalu keras, dalam tubuh yang kelelahan tetapi tetap memaksakan diri
bangun setiap pagi demi anak-anaknya. Dan saat aku mulai beranjak remaja, aku menyadari sesuatu yang selama ini luput dari pandanganku. Sejak kepergian ibu, ayah tidak pernah benar-benar hidup untuk dirinya sendiri. Ia mengorbankan impian, kebahagiaan, bahkan masa mudanya demi memastikan aku dan Kirana tetap memiliki masa depan. Di balik wajahnya yang semakin menua dan tubuhnya yang semakin renta, tersimpan cinta yang begitu besar. Cinta yang tak pernah meminta balasan apapun, selain melihat kami tumbuh menjadi orang yang baik. Saat itulah aku mengerti, kehilangan ibu memang meninggalkan luka yang tak akan pernah sepenuhnya sembuh. Namun dari luka itu, kami belajar tentang ketegaran. Dan dari sosok ayah, kami belajar bahwa cinta sejati seringkali hadir dalam diam. Bekerja tanpa henti, lalu berkorban tanpa pernah mengeluh. Setahun kemudian, ayah memperkenalkan kami pada seorang wanita bernama Bu Wulan. Aku membencinya sejak pandangan pertama. Bagaimana mungkin ada orang lain yang berani menggantikan posisi ibu? Aku menatapnya dengan tatapan paling dingin, yang bisa kutunjukkan seorang anak 11 tahun, dan Kirana bahkan menolak menyalaminya, memilih bersembunyi di balik kakiku. Bu Wulan hanya tersenyum kecil, tidak memaksa, tidak marah. Ia hanya berkata pelan, "Tidak apa-apa, ibu tunggu sampai kalian siap." Aku tidak tahu betapa dalam kalimat itu nantinya akan berarti bagi hidupku. Hari-hari pertama setelah pernikahan, ayah dan Bu Wulan adalah hari-hari penuh amarah dari pihakku. Aku sengaja membuat kamarku berantakan agar ia repot. Aku diam saat ia bertanya bagaimana hariku di sekolah. Aku bahkan pernah membuang bekal yang ia siapkan tanpa memakannya, lalu berbohong pada ayah bahwa aku sudah makan. Tapi Bu Wulan tidak pernah membalas dengan kemarahan. Setiap pagi tanpa gagal, ia tetap menyiapkan sarapan untuk kami berdua. Setiap malam, ia tetap memeriksa Kirana tidur. Apakah selimut Kirana sudah menutupi kakinya, atau belum karena cuaca yang dingin? Ia tidak pernah mengeluh pada ayah tentang kelakuanku, meski aku tahu ia pasti menyimpan luka di dalam hatinya. Titik baliknya terjadi ketika aku berumur 13 tahun. Malam itu aku demam tinggi. Tubuhku menggigil hebat. Dan ayah sedang dinas keluar kota selama 3 hari. Hanya ada Bu Wulan di rumah. Aku setengah sadar mendengar suara langkah kakinya, yang bolak-balik sepanjang malam, mengompres keningku, mengganti pakaianku yang basah oleh keringat, menyuapiku bubur meski aku menolak dengan lemah. Menjelang subuh dalam keadaan setengah tidur, aku mendengar ia berbisik sambil menggenggam tanganku. "Ya Allah, kalau boleh aku minta, pindahkan saja sakitnya ke tubuhku. Anak ini masih terlalu kecil untuk menahan sakit sesendiri ini." Air mataku jatuh diam-diam malam itu. Bukan karena demam, tapi karena untuk pertama kalinya, aku mendengar seseorang berdoa untukku dengan ketulusan, yang sama seperti yang dulu ku dengar dari ibu. Namun aku masih terlalu keras kepala untuk mengakuinya secara terbuka. Aku tetap menjaga jarak, meski di dalam hati mulai retak sedikit demi sedikit dinding yang kubangun. Waktu terus berjalan, Bu Wulan tidak pernah sekalipun meminta kami memanggilnya dengan panggilan ibu. Ia selalu bilang, "Panggil aku apa saja yang membuat kalian nyaman. Dan yang penting kalian tahu, aku selalu ada." Sore itu, ia hadir di setiap pertandingan sepak bolaku, duduk di bangku penonton sambil bertepuk tangan paling keras. Meski timku kalah, ia menghadiri rapat orang tua di sekolah Kirana, membela adikku ketika ada guru yang tidak adil menegurnya. Ia bekerja paruh waktu sebagai penjahit demi menambah uang saku sekolah kami. Meski ayah tidak pernah tahu, ia sering menyisihkan sebagian gajinya sendiri untuk membelikan kami sepatu baru saat sepatu lama kami sudah menganga di ujungnya. Suatu hari aku tidak sengaja melihat buku catatan kecil miliknya yang tertinggal di meja dapur. Di dalamnya tertulis rapi, tanggal demi tanggal, catatan tentang kami berdua, hari ulang tahun kami, makanan kesukaan kami, bahkan tanggal ketika ibu kandungku meninggal, dengan tulisan kecil di sampingnya, "Hari ini mungkin berat untuk mereka. Aku harus lebih peka." Tanpa sadar jantung berdetak kencang, seolah merasa bersalah yang begitu dalam, aku menutup buku itu dengan tangan gemetar. Selama ini aku mengira ia hanya menjalankan kewajiban sebagai istri ayah. Ternyata ia diam-diam menyimpan dan merawat kenangan tentang ibu kandungku sendiri, wanita yang bahkan tidak pernah ia kenal, demi memastikan hati kami tidak pernah benar-benar sendirian. Ujian terbesar datang ketika aku berusia 17 tahun. Ayah mengalami kecelakaan kerja yang membuatnya harus dirawat cukup lama dan tidak bisa bekerja untuk sementara waktu. Ekonomi keluarga kami goyah.
Banyak orang, termasuk sebagian keluarga besar, mulai berbisik bahwa Bu Wulan pasti akan meninggalkan ayah sekarang. Karena toh, ia bukan ibu kandung, tidak ada ikatan darah yang mengikatnya. Aku ingat betul hari ketika salah satu bibi berkata langsung di depan Bu Wulan. Dengan nada sinis, "Kau masih mau bertahan? Anak-anak itu bukan darah dagingmu." Bu Wulan menjawab dengan suara yang tenang namun tegas. Sebuah kalimat yang akan terus kuingat sepanjang hidupku. Ikatan darah memang bukan pilihan, tapi ikatan hati, aku yang memilihnya sendiri. Dan aku tidak akan pergi hanya karena keadaan sedang sulit. Ia lalu bekerja lebih keras dari sebelumnya. Menjahit hingga larut malam, menerima pesanan tambahan, bahkan menjual beberapa perhiasan pernikahannya tanpa sepengetahuan ayah. Demi memastikan aku tetap bisa mendaftar kuliah tahun itu. Aku baru mengetahui soal perhiasan itu. Dan semua itu aku tahu dari adikku, Kirana, yang setelah bertahun-tahun, Kirana baru membocorkannya. Saat itu aku hanya bisa terdiam, menahan tangis di depan adikku, memikirkan betapa banyak pengorbanan secara diam-diam yang selama ini tidak pernah ia ceritakan pada siapapun. Hari wisudaku tiba. Aku berdiri di panggung memegang ijazah, mencari-cari wajah ayah di antara penonton. Ayah ada di sana, tersenyum bangga dengan tongkat penyangganya, karena kakinya belum pulih sempurna. Di sampingnya duduk seorang wanita yang selama 7 tahun terakhir telah menjadi tulang punggung dari keluarga kami. Aku turun dari panggung, dan alih-alih langsung memeluk ayah seperti rencana awal, kakiku justru melangkah lebih dulu ke arah Bu Wulan. Aku memeluknya erat, untuk pertama kalinya dengan sepenuh hati, dan berbisik di telinganya. "Terima kasih, Bu. Terima kasih sudah tidak pernah menyerah pada kami." Ia menangis, bukan tangisan pelan, tapi tangisan yang selama ini tertahan bertahun-tahun, tangisan seorang wanita yang telah lelah membuktikan diri, namun tak pernah sekalipun berhenti mencoba. Di tengah pelukan itu, ia berbisik balik, suaranya bergetar. "Kamu tidak pernah tahu betapa aku menunggu kalimat ini sejak dulu. Bukan karena aku butuh diakui, tapi karena aku ingin kalian tahu, aku menyayangi kalian bukan karena kewajiban. Aku menyayangi kalian karena kalian memang layak disayangi." Kini, bertahun-tahun kemudian, aku telah memiliki keluarga sendiri. Anakku yang pertama tanpa ku minta memanggil Bu Wulan dengan sebutan nenek, dan setiap kali mendengarnya, mata wanita itu selalu berkaca-kaca. Aku sering merenung, membayangkan seandainya waktu itu Bu Wulan menyerah, pada kekerasan hatiku, pada dinginnya sambutan kami, pada bisikan orang-orang yang meragukan ketulusannya. Mungkin aku tidak akan pernah tahu rasanya dicintai lagi setelah kehilangan ibu. Orang-orang sering berkata bahwa ibu tiri identik dengan kekejaman, seperti dalam dongeng-dongeng yang kita dengar sejak kecil. Tapi bagiku dan Kirana, kisah kami justru sebaliknya. Ibu tiri kami bukan sosok jahat dalam dongeng. Ia adalah malaikat yang dikirim Tuhan, tepat di saat kami paling membutuhkan seseorang, untuk menuntun kami pulang menuju arti kata keluarga yang sesungguhnya. Selesai.